Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi bersama saya Wati Bahtiar. Video saya kali ini saya mau berbagi momen saat saya dan adik-adik saya pulang kampung atau mudik lebaran Idul Adha. Pertama datang saya sudah disuguhin ini makanan khas orang Tanjung Raja, khususnya ya orang Seri Dalam. Nah, ini namanya lepat ya teman-teman. Lepat ini terbuat dari beras ketan dan santan ya. Dan juga ada ketupat ya. Adapun lauk makannya ini bisa dimakan dengan opor, rendang ataupun malbi. Dan di malam harinya kami berkumpul beberapa keluarga ya, terutama keluarga ataupun anak-anak dari orang tua saya, adik-adik saya, dan juga ada kakak-kakak sepupu saya serta keponakan-keponakan yang ada di kampung ikut bergabung. Kami semua bercerita, bercengkrama, bernostalgia ya teman-teman, dengan hidangan kolak durian ya. Kolak durian dimakan dengan ketan ya. Dan momen ini pun merupakan ya sudah menjadi tradisi keluarga kami. Kalau ada keluarga-keluarga yang datang dari jauh, maka mengundang ataupun keluarga yang di kampung itu datang sendiri untuk bersilaturahim dengan keluarga-keluarga yang jauh dari kampung ya. Di pagi harinya kami pun pergi ke pasar. Sebenarnya belum mau ke pasar ya teman-teman, karena pasar di Tanjung Raja ini sudah agak siangan sedikit, baru ramai ya teman-teman. Kami sebenarnya memburu burgo dan lakso, itu makanan khas orang Palembang, termasuk juga makanan khas orang Tanjung Raja dan sekitarnya. Alhamdulillahnya kami pun tadi dapat sedikit ya teman-teman, dengan membeli langsung dengan pembuatnya ya. Nah, karena usul dari adik saya, katanya ini pasar sudah mulai buka, kami mencari sayur-sayuran dan ikan untuk lauk makan siang kami nanti ya. Ini pasar atau kalangan ya orang kami nyebutnya ya ini teman-teman ya. Nah, ini saya membeli ikan sebanyak 3,5 kilo karena keluarga kami sangat banyak ya teman-teman. Saya sendiri yang nggak membawa anak dan suami, tapi adik-adik saya pada membawa anak-anaknya dan suaminya serta istrinya, yang kalau yang adik-adik saya laki-laki ya teman-teman ya. Kami rencananya mau membuat atau memasak ikan panggang ya. Nah, ini saya melihat ada ikan kalang. Ini ikan lele yang hidupnya di sawah ya teman-teman, bukan ikan lele dumbo ya. Kalau di tempat saya nyebutnya ini ikan kalang dari sawah ataupun dari lebak ya. Terus kami tetap berjalan lagi dan melihat di sini ada kerajinan tangan berupa keran ataupun kekap itu ya, terbuat dari tanah ini ya, anglo, tempat untuk memasak, bisa juga untuk memanggang ikan dan lain-lainnya ya. Dan ada juga itu mainan yang kecil-kecilnya itu ya, tarik tanah. Namanya kalau orang saya nyebutnya itu periuk kecil, itu periuk mainan ya. Lanjut kami meneruskan perjalanan mengelilingi pasar belanja bumbu-bumbu ya. Ini kami keliling lagi terus mencari bahan-bahan keperluan yang kami inginkan ya. Ini ada yang unik ya teman-teman di pasar tradisional ini ya. Ada tumpukan terasi yang seperti gunung seperti ini terasi ya teman-teman. Setelah selesai belanja, kami pun beranjak pulang ya. Ini adik-adik saya sudah pada menenteng belanjaan ya teman-teman, serta orang tua saya juga menenteng belanjaan dan saya sendiri hanya menenteng kamera. Nah, ini kami pulang, ini terminal Tanjung Raja ya teman-teman, ini pasar Tanjung Raja namanya. Kalau di tempat saya nyebutnya Kalangan ya. Karena adik saya ada yang masih penasaran dan masih merindukan tempat sekolah kami dulu ya teman-teman. Dan di sini juga ingin tahu tempat sekolah yang pernah promosikan sekolahannya ya, dan dia pun ingin tahu, maka kami menyimpang ke kanan untuk melihat sekolahan yang ingin kami tuju. Kami pun terus
berjalan melaju ya teman-teman. Ini jalan mau ke sekolahan SMA Puncak ya. Ada juga di sini SMA MTS dan juga ada sekolahan SD ya teman-teman. Karena adik saya masih penasaran ingin tahu SMA Puncak yang dipromosikan di dalam grup keluarga kami ya. Karena pengelolanya ini adalah salah satu dari keluarga kami ya. Nah, ini sekolahannya ya teman-teman, sekolahan yang dipromosikan, ini SMA Puncak. Sebenarnya ini SMA ini sudah lama ya, sejak saya SMP dulu sudah ada, tapi ini sudah diperbaiki, dan pengelolanya pun sudah beda orang ya. Lanjut, kami melanjutkan perjalanan. Di sini juga mengandung nostalgia masa-masa saya sekolah dulu ya teman-teman. Waktu SMP ini jalannya dulu sepi sekali ya, ini ya teman-teman ya. Dan ini masih teringat di memori saya dulu jalannya ini tanah ya. Kalau hujan itu becek dan bersepeda itu bisa terpeleset. Kadang-kadang sepatu kami pun bisa lengket di becekan-becekan itu ya. Dan di sini ada bentangan sawah-sawah yang mana dulu ada jembatan waktu saya sekolah dulu ya teman-teman. Nah, ini jembatannya sudah nggak kelihatan lagi, pagar-pagar jembatannya sudah dibangun, sudah sangat bagus sekali ya. Kiri kanannya ini sawah semua ya teman-teman. Ini jalan lurus terus sini, kita tempatnya ini nak ke SMP Negeri 2 kalau waktu saya dulu ya teman-teman, tapi kalau sekarang ini katanya SMP 3 ya. Jalan lurusnya ini ke sekolahan saya dulu, berhubung untuk pulang ke rumah kami hanya membelok ke sebelah kiri ya teman-teman, jadi nggak sampai. Ini kami melewati Jalan Pejuang 45 yang ada di Tanjung Raja. Dulu ini waktu saya masih sekolah SMP dulu, tempat ini banyak sekali kebun-kebun ya, ada kebun semangka, dan di sekitarnya ini kalau nggak ditanamin semangka ataupun kebun ubi, semuanya ini pada lalang-lalang ya teman-teman ya. Dulu perjalanan kami sangatlah berkesan sekali ya. Nah, ini yang namanya burgo dan lakso yang kami buru pagi tadi sudah terhidangkan ya teman-teman. Ini kuahnya, berhubung mereka yang atau orang yang menjual ini hanya bikin satu porsi, resep kuah ya. Ini resep kuah burgo sebenarnya. Kalau untuk lakso ini kuahnya kuning ya. Tapi katanya dia hanya bikin satu kuah. Jadi bisa dimakan untuk burgo dan lakso. Nah, ini burgo dan ini lakso ya. Lakso seperti mie ya teman-teman bentuknya. Dan sekitar jam 9 atau jam 10-an setelah kami sarapan ya, adik ipar saya yang dari Medan sudah mempersiapkan mie ayam dan bakso ya, karena dia ini merupakan pekerjaan dia ataupun tempat dia untuk dia mencari maisha, mencari rezeki, menjual bakso dan mie ayam. Jadi dia pun membikinnya untuk hidangan keluarga besar kami. Ini adik saya yang sedang menghidangkan mie-nya, karena ini bikinnya mie instan ya teman-teman, hanya membikin dari mie burung dara ya. Dan ini juga ada es cincau yang dikasih coklat dan lain-lainnya ya. Sebenarnya ingin membuat es cincau cappuccino ya, karena nggak ada cappuccinonya jadi saya tambahkan white coffee ya. Ini kami semua pada pakaiannya rapi-rapi ya teman-teman. Sebenarnya kami sedang mengabadikan momen-momen bahagia keluarga kami. Kami sedang berfoto ya, berselfie-selfie ria ya. Jadi pakaiannya masih tetap rapi kelihatannya ya teman-teman ya. Dan kami pun sudah memulai menikmati hidangan mie ayam dan baksonya. Ini ada orang tua saya, bapak saya dan paman saya, serta adik-adik saya, juga adik ipar saya ya. Karena saya sendiri anak tertua, jadi saya memanggilnya adik-adik semua ini. Adik-adik dan keponakan ya. Karena momen seperti ini sangat jarang sekali ya teman-teman, terutama bagi adik saya yang jauh-jauh tempatnya. Kami pun juga bisanya hanya pulang 1 hari, karena siangnya nanti sudah mau pulang lagi ke tempat kami, ke tempat saya.
Nah, ini adik ipar saya ya teman-teman. Ini mie ayam dan baksonya yang saya ambil hanya sedikit, itu pun nggak habis ya teman-teman ya. Seperti ini ya, sangat bahagia kami bisa berkumpul, terutama orang tua saya, anak-anak dan menantunya, cucu-cucunya bisa kumpul, bisa menikmati makan bersama, bercerita-cerita tentang masa lalu, bercerita-cerita tentang kehidupan masing-masing ya. Ini kami makannya di teras rumah orang tua saya ya teman-teman, teras samping rumah. Dan ada juga ya beberapa anak-anak yang lewat di dekat rumah saya, rumah orang tua saya, dipanggil untuk menikmati hidangan kami ya. Jadi bukan hanya keluarga besar saya sendiri yang makan mie ayam dan baksonya ya teman-teman. Dan ini di saat makan siangnya sekitar jam 1-an setelah sholat zuhur, ini ada hidangan ikan panggang, mana ikan yang kami beli dari pasar pagi tadi. Ikan panggang, lalap-lalapan, dan rebusan. Dan yang menjadi ciri khasnya itu ceculan kami nyebutnya ya teman-teman ya. Cap-capan ada yang nyebutnya, ini yang merah-merah itu sambal ya, ceculan namanya. Kami pun menikmati dengan lahapnya karena makanan ini kadang-kadang menjadi makanan yang kami kangen nih saat di rumah orang tua kami ya teman-teman ya. Di sini di rumah orang tua saya sangat sempit teman-teman ya sebenarnya ya, karena anak-anaknya banyak, cucu-cucunya pada banyak, dan juga mungkin teman-teman melihat berantakan barang-barang yang ada di sini ya, silakan untuk bisa memakluminya ya. Dan setelah beberapa jam kemudian, aku dan adik saya yang nomor 3 mau berpamitan pulang, dan tidak lupa berbagi sedikit rezeki dengan keponakan-keponakan ya, walaupun hanya sedikit tapi ini sangat berkesan ya teman-teman. Karena saya dan adik saya kebetulan tempatnya ini hanya satu arah ya, dan mau pulang karena pekerjaan kami nggak bisa pulang lama-lama ya teman-teman, terutama adik saya, anaknya mau kerja dan suaminya pun mau kerja, yang membawakan ataupun menjadikan sopir mobil kami ini ponakan saya mau kerja besok pagi ya, jadi perlu waktu yang tepat ya, dan perlu juga istirahat. Dan alhamdulillahnya ya, keluarga-keluarga saya ini semuanya rukun kompak ya. Saya sebagai anak tertua mungkin kadang-kadang terlalu cerewet dengan adik-adik dan keponakan-keponakan saya, tapi semuanya ini demi kebaikan keluarga-keluarga kami ya teman-teman. Setelah berbagi-bagi uang, kami pun berpamitan ingin pulang ya teman-teman ya. Sebelumnya ini kami pun sudah bersilaturahim ke rumah uak-uak saya dan ke rumah kakak-kakak sepupu ya teman-teman. Jadi kami nggak hanya di rumah orang tua saja, tapi nggak kerekod ya saat saya bersilaturahim ke rumah uak saya dan sepupu-sepupu saya yang ada di kampung. Nah, ini saatnya kami berpamitan ya teman-teman. Sudah dilihat semua ini wajah-wajahnya ya. Kelihatan raut wajahnya walaupun ini tertawa tersenyum, tapi di dalam hatinya menyimpan rasa sedih dan haru serta bahagia, karena saat perpisahan inilah yang dirasakan ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman semuanya video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.